Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah SPD. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab Bat 1 pada tahun 2025 sekaligus mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Bapak tugas saya adalah di Misa Al-Mu'awanah Baru Bahinu Dalam, Kecamatan Paringan Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mata pelajaran yang saya ampuh adalah Al-Quran Hadis. Hari ini saya akan mengadakan praktik UKIN uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah di sini semuanya sehat? Sehat. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebelumnya kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ananda Naimatul Najlah. Kepada Ananda Naimatul Najlah, persilahkan maju ke depan. Berdoa dimulai. Akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatika wa sab'il lana abwaaba qabrika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Pada Ananda Naimatul Najlah, silakan duduk. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Alhamdulillah kita mendapat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kita absen. Abdurrahman, Hadir. Fatimah Zahra, Hadir. Muhammad Alwi, Hadir. Muhammad Balia, Hadir. Naimatul Najlah, Hadir. Laila Nukita, Nur Akila Mudiah, Zainal Ilmi. Mari kita bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Kepada siswa-siswi dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, aku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
kalian ingat pelajaran yang telah lalu? Yang kalian masih ingat? Menyayangi anak Ya, yatim. bagus. Nah sekarang hari ini kita akan belajar materi tentang surah Al-Humazah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa dan siswi bisa membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dan siswi dapat menerjemahkan surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dan siswi dapat memahami isi kandungan surah Al-Humazah dengan baik. Yang terakhir, siswa dan siswi dapat berperilaku atau bersikap sesuai dengan anjuran di dalam surah Al-Humazah. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan inti, mari kita is breaking dulu, yaitu dengan menyanyikan surah Al-Humazah. 1, 2, 3, mulai. Surah Al-Humazah ada 9 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Seorang suku Quraisy menghina Rasulullah, itulah sebab surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya adalah pengumpat, orang yang suka mengumpat nerakakan tempatnya. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu menyaksikan video PowerPoint, dan nanti kalian ditanya tentang masalah gambar. Gambar apakah itu? Nah, pertama dahulu kita mendengarkan dan menyimak surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di sini. Apakah kalian bisa memahami gambar apakah itu? Mengejek-ejek teman. Ya. Terus yang kedua, gambar apa itu? Menyakiti. Menyakiti. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan tentang materi. Pertama, apa bahaya dari mencela dan merendahkan orang lain? Ya, pertama apa tadi? Bisa dimasukkan ke dalam neraka betul. Nah, bagus, tepuk tangan. Yang kedua apa jawabannya? Dia tidak ditemani. Dia tidak bisa ditemani. Bagus. Tepuk tangan lagi. Apakah ada di jawaban lain? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Jangan takut untuk menjawab. Jangan takut salah. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dari bagaimana sikap yang seharusnya yang kita tunjukkan kepada orang lain? Saling menghargai dan saling menyayangi. Ulangi lagi. Saling menghargai dan saling menyayangi. Hebat, tepuk tangan lagi. Pertanyaannya ketiga. Mengapa
kita harus menjaga ucapan dan perbuatan? Karena ucapan yang tidak baik bisa membuat dosa orang lain tersinggung. Ya, di sini tadi apa? Karena ucapan yang tidak baik bisa membuat dosa orang tersinggung. Satu dulu. Karena ucapan yang tidak baik bisa membuat dosa. Ya, bagus. Ada jawaban lain? Karena perbuatan yang tidak baik dapat membahayakan bagi orang lain. Ya, dapat membahayakan bagi orang lain. Bagus, pintar semuanya. Selanjutnya kita mengulang lagi membaca surah Al-Humazah supaya lebih lancar dan bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhradah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Nah, di sini ada rangkuman tentang surah Al-Humazah. Itu diperhatikan. Surah Al-Humazah terdiri berapa ayat? 9. Ya, tadi termasuk surah apa? Ya. Berarti diturunkan di kota Makkah. Makkah. Dalam surah Al-Humazah baca yang bagian C. Di dalam surah Al-Humazah Allah Subhanahu wa taala melarang manusia menjadi dan menghina sesama sebab hal itu berdampak buruk bagi kehidupan sosial. Selain itu juga sebagai pengingat bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Itu jangan mencaci, jangan mencela, kalau jangan menghina, kalau bahasa sekarang jangan mengguli. Mengguli itu bagus atau tidak? Tidak. Karena akan berdampak buruk baik yang dibully maupun yang mengguli. Kalau yang dibully hatinya sakit, tersinggung. Kalau yang membuli apa akibatnya? Yang mendapatkan apa? Ya, dosa lagi. Dia tidak punya teman. Jadi di dunia dan di akhirat dia mendapatkan balasan. Yang D baca kelompok 1. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahaya yang dicintai dari menumpuk-numpuk harta, bahkan menganggap dengan harta yang dimilikinya bisa membuat kehidupannya kekal abadi. Padahal sebaik-baik kita lebih bisa Membuat manusia lalai akan kewajibannya. Jadi hati-hati dalam menumpuk-numpuk harta, mencari harta siang malam untuk kebutuhan dunia, dan membuat dia lupa akan kewajibannya dengan Allah. Nah, itu juga di dalam surah Al-Humazah akan mendapatkan siksa. Yang baca kelompok 2. Kelalaian melakukan kewajiban serta kelalaian dan berbuat salah itu kawan-kawannya neraka yang maksudnya dia menanggung seluruh hati di dalamnya menanggung kejadian yang Bisa lah membayangkan itu. Dimasukkan dia sampai sudah tua masih suka mencela, menghina, dan lupa akan kewajiban, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas.
selanjutnya kegiatan inti yang kedua. Jadi di sini kita berbagi kelompok. Kelompok 1 terdiri anggotanya dari Muhammad Balia, Muhammad Zainal Ilmi, Naila Nufita, dan Nur Afila Mubika. Atau kelompoknya adalah Muhammad Balia. Kelompok yang kedua Muhammad Alwi, Abdurrahman, Naimatun Najla, Fatimatul Zahra. Ketua kelompoknya adalah Naimatun Najla. Jadi di sini gua akan membagikan data ini memahami cerita pendek. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Pertanyaannya ada 3. Ini secara berkolom. Jadi satu kelompok jawabannya sama. Dibacai dan dipahami dulu ceritanya. Baru dijawab pertanyaannya. Satu kelompok jawabannya sama. Jadi didiskusikan. Baca dulu. Ini waktunya 10 menit dari sekarang. Dibaca dan dipahami. Dibaca dulu baru dijawab. Ini kisah tentang Hasan dan ucapan yang menyakiti. Jadi nama pemerannya adalah Hasan. Siapa yang disakitinya? Menyakiti secara fisik atau secara lisan? Ya, secara lisan. Nah, silahkan didiskusikan jawabannya. Terus sambil berjalan. Waktu tinggal 5 menit. Waktu tinggal 5 menit. Waktu tinggal 3 menit. Sudah selesai? Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti yang ketiga, yaitu membaca surah Al-Majah secara berkelompok, kemudian per orang, kemudian membaca dan memahami
terjemah surah Al-Majah secara berkelompok. Sekarang saudara siap? Kita baca secara berkelompok. Kelompok 1 dulu lah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, bagus. Terus kelompok yang kedua. 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutama. Nah, selanjutnya membaca secara perlahan. Apa yang dicari-cari? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Tepuk tangan. Suara bagus. Jalan. Kita cari. Selanjutnya Naimatun Najlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, bagus. Bacanya bagus. Coba satu lagi. Suaranya itu, volumenya itu dibesari supaya kedengaran. Ya, selanjutnya baca terjemahnya dan sambil dipaham.
dipahami. Terjemahnya itu sama dengan artinya. Ya, silakan dibaca. Ini dia. Kegiatan inti yang keempat yaitu kita membuat poster. Temanya tentang ayo jaga lisan. Ini secara berkelompok lagi. Ini membuat posternya di sinilah. Poster tentang jaga lisan, ada gambarnya, ada tulisannya. Apa yang ada di pikiran, jangan terlalu dibuat susah. Waktunya 15 menit. Dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Besar-besar, sudah kelihatan. Bisa kalau cukup waktu. Berbagi tugas, yang satu menulis, misalnya yang satu mewarnai. Jadi kita bukan hanya membuat poster, tapi isi kandungan di dalam poster tersebut harus kita turuti. Bahkan kita menghimbau kepada teman-teman yang lain. Bisa membuat tangannya kemudian ya. Waktu tinggal 10 menit. Waktu sambil berjalan. Bagus. Kreatif ternyata seperti itu. Nah, contohnya nanti warnanya.
Informasinya di mana? Di aku mau dipakai. Bagus, bagus yang dulu. 5 menit lagi. Menit lagi. Empat menit. Kerja sama yang bagus. Setelah selesai nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya sistem. 3 menit lagi. Nah. Nah, di sini sudah hampir selesai. Semangat bawa lainnya Ali. Semangat Ali. Oh, sini boleh ada lagi namanya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Nama kelompok 2. Kelompok 2. Jangan lupa diberi nama kelompok. Di sini kelompok 1, karena kelompok 2 namanya tidak usah ditulis. Kelompok 1 judulnya di atas. Ya. Namanya tidak usah. 2 menit. Belum.
kemudian yang membacakannya. Ay, jangan sini. Silakan. Sini nak, sini itu. Terus Dia merasa sedih karena dibully temannya. ya, silakan duduk. Kelompok 2. Geli tahu. Yang bacanya Naimatun Najila, baca di sini. Bagus. Baca semuanya. Betapa banyak perkataan lebih menyakitkan daripada pukulan. Tidak seseorang pun dapat menggambarkan bagaimana hasilnya di dunia sekalian. Sebagai sesama muslim kita harus saling menghargai dan saling menyayangi. Terus Membela seseorang yang dibully, menunjukkan kepedulian dan keberanian berbagi. ya. Bagus. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kalian tadi selesai mempresentasikan hasil karya kalian berupa poster, yaitu temanya tentang apa tadi temanya? Tentang menjaga lisan. Menjaga lisan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, ibu akan memberikan penjelasan atau penguatan tentang surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya orang yang suka mengumpat atau menghina orang lain. Orang tersebut adalah orang yang takabur. Ia merasa dirinya paling pandai, paling kaya, paling banyak berjasa, dan sombong. Kelak orang tersebut akan dimasukkan Allah ke dalam mana? Neraka utama. Ya, ke dalam neraka utama. Kenapa pentingnya kita menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari? Karena manusia diciptakan dari Tuhan. Ya, terus sikap dan perilaku kita itu dinilai oleh Allah. Dan juga sikap serta perilaku itu sangat berharga untuk dijaga supaya membangun hubungan yang positif, menjaga kehormatan diri, dan juga menciptakan suasana yang harmonis baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mari kita membaca doa. Doa sesudah belajar yang akan dipimpin oleh Ananda Naimatun Najila. Kepada Ananda Naimatun Najila disilahkan maju ke depan. Doa sesudah belajar surah Al-Asr. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, silakan duduk kembali. Semoga pelajaran kita hari ini dapat membawakan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.